Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin presentasi tentang metode Laskler dengan anggota saya Asri Sakina, Alvin Ferdinand Syahda, Muhammad Fadila, Ula Safitri, dan Syahrul Afian. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan definisi metode Laskler. Pengertian metode Laskler merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan yang baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara teoritis, dalam analisis time series, yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Jika data tersebut semakin banyak, maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit, maka hasil estimasi atau peramalannya akan semakin jelek. Nah, peramalan adalah proses perkiraan atau pengukuran besarnya atau jumlah suatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Peramalan penjualan adalah suatu perkiraan atas ciri-ciri kuantitatif termasuk harga dari perkembangan pasaran dari suatu produk yang diproduksi oleh perusahaan pada jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadila. Metode Laskler. Laskler atau metode kuadrat terkecil merupakan metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu. Rumus metode Rumus metode Laskler, keterangan. Y sama dengan jumlah penjualan, A dan B sama dengan koefisien, X atau T sama dengan waktu atau periode yang akan diramal. Dalam menentukan X atau T, digunakan teknik alternatif dengan memberikan skor atau kode. Dalam hal ini, dilakukan pembagian data menjadi 2 kelompok data genap, maka skor X-nya min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, 8. Data ganjil, maka skor X-nya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kelebihan. A. Hasil peramalan yang dihasilkan lebih baik dari metode lainnya. Kemudian 1. Meminimumkan residu observasi dan residu parameter sehingga jumlah residu minimal. 2. Dengan pemberian bobot besar akan diperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian bobot kecil. Kemudian yang ketiga, nilai kesalahan pengukuran dikoreksikan pada tiap pengukuran itu sendiri. 4. Dapat mendeteksi kesalahan blunder. Next. Kekurangan dalam metode Laskler adalah perhitungan skor nilai X karena dalam peramalan perhitungannya skor X dibagi menjadi 2, yaitu skor X untuk data genap dan skor X untuk data ganjil. Kemudian pengantisipasian kekurangan kuadrat terkecil. A. Mengeluarkan titik David Chalk distance
dan di betas. Kemudian B, tetap menggunakan seluruh data, tetapi memberikan bobot yang terkecil. Contoh kasus data ganjil. Tabel volume penjualan barang X dalam ribuan unit. Tahun 1995 sampai dengan 2003. Tahun 1995. Penjualan Y 200 barang. Nilai X sama dengan min 7. Nilai X Y sama dengan min 1400. Dan nilai X pangkat 2 sama dengan 49. Nilai XY didapat dengan mengalihkan nilai X, yaitu min 7, dengan Y, yaitu 200. Maka didapat min 1400. Untuk mencari nilai A dan B adalah sebagai berikut. A sama dengan 2150 per 8 sama dengan 2685,75 dan B sama dengan 1220 per 168 yang hasilnya 7,26. Persamaan garis linearnya adalah Y sama dengan 268,75 ditambah 7,26X. Berdasarkan persamaan tersebut, untuk meramalkan penjualan pada tahun 2008 adalah Y sama dengan 268,75 ditambah 7,26. Untuk tahun 2008, nilai X sama dengan 9. Untuk tahun 2008, nilai X sama dengan 9 adalah nilai X9 adalah 19. Sehingga Y sama dengan 268,75 ditambah 137,94 sama dengan 406,69. Artinya penjualan barang X pada tahun 2008 diperkirakan sebesar 406,69 atau 406.690 unit. Baiklah, kesimpulan dari metode least square adalah ramalan yang diberikan oleh metode least square dalam data berkala cukup baik. Itu menunjukkan bahwa metode least square merupakan metode yang lebih teliti sehingga sering digunakan untuk menghitung data berkala. Selain itu, metode least square juga dapat digunakan tidak hanya untuk meramalkan penjualan, tetapi berbagai macam peramalan lainnya. Contohnya saja perkembangan produksi dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kepada Ahmad Ananta, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kapan metode least square ini digunakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, Meiliani. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Meliani dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Siapa penemu metode least square pertama kali? Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Aneta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kalian. Saya izin bertanya, mengapa metode Lasquare ini lebih baik daripada metode lainnya? Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, tunggu sebentar, kami akan mencari jawaban dari pertanyaan kalian. Baiklah, saya Muhammad Syarul Alfian ingin menjawab pertanyaan dari Ahmad Ananta. Kapan metode Lasquare digunakan? Metode Lasquare dapat dipergunakan untuk melakukan forecast penjualan karena metode ini merupakan salah satu teknik dalam menyusun forecast penjualan dengan meminimumkan fungsi kriteria jumlah kuadrat kesalahan prediksi. Terima kasih. Apakah Ananta ada sanggahan atau merasa puas dengan jawaban dari Sahrul? Saya sangat puas terhadap jawabannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Meliani. Kapan metode Lasquare ditemukan dan siapa penemunya? Metode Lasquare atau yang biasa disebut dengan metode kuadrat terkecil ditemukan oleh Karl Gauss, matematikawan dan fisikawan ternama asal Jerman abad ke-17, ketika ia masih berumur 18 tahun. Dan karyanya ini masih dipakai sampai saat ini sebagai metode yang paling baik untuk menentukan hubungan linier dari dua variabel data. Kuadrat terkecil merupakan metode yang digunakan untuk menentukan persamaan tren data karena metode ini menghasilkan data secara matematik. Dalam hal ini akan lebih dikhususkan untuk membahas analisis metode Lasquare yang dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan data ganjil. Apakah Meliani merasa puas dengan jawaban dari saya? Baik, dapat diterima, sangat puas. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aneta. Mengapa metode ini lebih baik daripada metode yang lain? Metode kuadrat terkecil atau metode Lasquare adalah metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar nilai-nilainya dapat diprediksi yang mana data-data tersebut tidak terdapat pada data-data yang telah dimiliki. Mengapa metode ini lebih baik daripada metode yang lain? Karena metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis terbaik, yaitu dengan mengkuadratkan deviasi dari suatu titik
atau selisih antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksi, yang mana ditunjukkan oleh jarak dari titik ke garis. Kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan yang merupakan ukuran keseluruhan kedekatan. Garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil merupakan garis kecocokan terbaik. Baiklah, apa bisa diterima, dapat dipahami, Aneta? Baik, terima kasih Ulan atas jawaban yang diberikan. Baiklah, kepada Saudara Alfat, apa yang ada yang ingin ditanyakan? Maaf, izin bertanya. Halo, maaf, izin bertanya. Halo, apa suara saya terdengar? Maaf, sebelumnya izin bertanya. Tadi share screen-nya mana ya? Boleh di-anu lagi? Nah, di situ maaf. Contoh soal. Nah, izin bertanya, tadi di kolom contoh soal itu ada ganjil X2, X2-nya. Nah, X2-nya sama dengan 49. Itu maksudnya itu dapat dari mana ya, Mas? Baiklah, kepada Alfat. Apa kurang jelas pertanyaan dari saya? Kalau misalnya memang kurang jelas, akan saya ulangi. Oke, lebih baik saya ulangi lagi ya. Tadi di kolom contoh soal itu ada ganjil X2. Nah, itu X2-nya itu kan sama dengan 49. Nah, itu dapat dari mana? Seperti itu.
Baiklah, saya Alvin Palini Caca izin menjawab. Tadi saya lupa menjelaskan bahwa kolom X2 atau X kuadrat itu dapat dari nilai X dikali 2. Bukan dikali 2, mohon maaf. Dikuadratkan. Min 7 dikali min 7 sama dengan 49. Sekian Alfat. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Maaf sebelumnya, saya kira tadi suara saya tidak terdengar. Bagaimana Alvan? Apakah bisa diterima jawaban dari Alvin? Kalau menurut saya mungkin sudah jelas. Terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baiklah. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.